Hari ini kita belajar firman Tuhan. Temanya adalah belajar dari remaja Yesus. Lukas 2, 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema ini belajar dari remaja Yesus. Saya menyebutnya sebagai remaja Yesus. Mengapa? Karena cerita ini terjadi pada waktu Yesus umur 12 tahun. Ya, sesuai keterangan ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun. WHO itu memberikan rentang umur orang disebut remaja itu umur 10 sampai 19. Kalau di Indonesia BKKBN itu mengatakan orang remaja itu umur 10 sampai 24. Ya, manapun yang benar, Yesus umur 12 berarti sudah lebih 2 tahun daripada standar minimal. Maka Yesus memang saat ini adalah seorang remaja. Dan ini adalah usia paling tinggi tentang Yesus yang diceritakan di dalam kitab suci. Nanti dia diceritakan selanjutnya pada waktu dia sudah berumur 30 tahun. Minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu masuk pelayanan. Nah, setelah umur 12, mulai 13 sampai umur 29, tidak ada keterangan sama sekali tentang itu. Maka muncullah banyak spekulasi. Seperti Anand Krishna mengatakan Yesus mengembara ke India, belajar dari guru-guru Hindu, menjelang umur 30 pulang ke Israel dan melayani. Nicholas Notovix dalam bukunya The Lost Years of Jesus mengatakan ada data cukup akurat bahwa Yesus pernah hidup di wilayah Tibet di pegunungan Himalaya, belajar dari rahib-rahib Buddha, lalu pulang ke tanah Israel menjelang umur 30 tahun baru melayani. Tapi saya kira itu teori-teori yang tidak cukup bukti untuk dipercaya. Saya pernah bahas itu. Juga menulis buku dengan judul yang sama, The Lost Years of Jesus. Saya mengatakan kalau Yesus besar di India, mestinya dia dikenal Jesus of Hindustan. Atau Jesus of Himalaya kalau dia besar di Himalaya. Tapi dia terkenal sebagai Jesus of Nazareth. Berarti dia besar di Nazareth. Ya, bukan di Himalaya, bukan di India. Nah, saudara-saudara, ayat 41 dan 42 bacaan kita tadi mengatakan bahwa Yesus dan orang tuanya pergi perayaan Paskah di Yerusalem. Paskah ini bukan
Kalau Paskah kita kan kematian, kebangkitan Yesus. Nah ini Yesus masih kecil, Paskah sudah ada. Jadi ini bukan Paskah Kristen, Paskahnya Yahudi. Ya, nanti setelah Yesus mati dan bangkit baru orang Kristen adopsi istilah Paskah, tapi memberikan makna yang lain pada istilah itu. Jadi Paskah ini adalah Paskah Yahudi memperingati Israel keluar dari Mesir. Nah, Yusuf dan Maria kelihatannya orang yang taat, sehingga mereka secara rutin setiap tahun pergi perayaan Paskah di Yerusalem, dan Yesus juga ikut. Yesus juga ikut. Dan saudara-saudara, pada waktu perayaan Paskah sudah selesai, ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Yesus ketinggalan di Yerusalem. Mengapa bisa sampai ketinggalan di Yerusalem? Menurut ayat 44, karena mereka, Yusuf Maria, menyangka dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Kenapa sampai bisa hilang? Nah, situasinya perlu kita ketahui seperti digambarkan Barclay. Ketika orang tuanya kembali ke Nazaret, Yesus tertinggal di Yerusalem. Bukan karena mereka kurang memperhatikan Yesus, melainkan karena biasanya para wanita dalam rombongan itu berangkat lebih dahulu, karena biasanya mereka berjalan lambat-lambat. Wanita jalan lambat-lambat, ngobrol, gosip, ya. Nah, cerita macam-macam lambat. Kaum pria berangkat lebih kemudian karena mereka lebih cepat berjalan. Kedua rombongan itu baru akan bertemu setelah mencapai rumah penginapan pada waktu malam. Inilah pertama kalinya Yesus menghadiri perayaan Paskah. Tidak diragukan bahwa Yusuf menyangka Yesus bersama-sama dengan Maria, dan Maria menyangka dia justru bersama-sama dengan Yusuf, sampai ketika mereka bertemu dan dia telah hilang. Nah, Yusuf Maria karena cari di dalam lingkup keluarga tidak ada, mereka balik ke Yerusalem. Dan mereka cari dia cukup lama, itu 3 hari baru ketemu, ya. Ketemu dia lagi duduk bersama alim ulama, ahli-ahli Taurat, bicara soal firman Tuhan. Lalu Maria bilang, ayat 48. Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Tapi dia jawab, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada dalam rumah Bapakku? Dan penutup dari kisah ini, ayat 51-52. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, unik juga apa yang terjadi pada Yesus remaja ini. Yesus umur 12 tahun ini. Dan dari tindakan dia yang sudah diceritakan di sini, maupun juga perkataan-perkataan dia, saya ingin mengajak kita belajar dari Yesus remaja ini. Kita akan belajar dari dia dalam beberapa sikap atau perkataannya. Pertama, mari kita melihat sikap dia dalam kaitan dengan firman Tuhan. Nah, adalah menarik bahwa Yesus ditemukan oleh orang tuanya, dia sementara berada di bait Allah dan sedang mendengar pengajaran firman Tuhan dari para alim ulama, ahli-ahli Taurat. Mari sekali lagi lihat ayat 46. Dia dalam bait Allah, dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Begini saudara, biasanya di kalangan agama Yahudi, kalau ada hari raya yang pusatnya di bait Allah seperti Paskah ini, setelah hari-hari raya itu selesai, semua orang sudah boleh pulang. Tapi biasanya para ahli Taurat itu
masih membuat kelas khusus, itu kelas teologia. Untuk siapa yang masih ingin belajar lagi, boleh belajar. Walaupun perayaan resmi sudah selesai. Beberapa gereja saya lihat begitu. Ya, kebaktian sudah jalan, setelah kebaktian selesai jemaat pulang. Siapa yang masih mau belajar lagi, ada kelas PA khusus. Berapa saja terserah. Nah, situasinya seperti itu. Nah, pada waktu itu ahli-ahli Taurat tertentu menyediakan waktu untuk mengajar firman Tuhan, mengajar teologia. Dalam sudut pandang kita, teologi perjanjian lama kepada semua yang hadir. Dan ada satu kursi di sana, di mana ahli Taurat yang mengajar duduk di kursi itu. Kursi itu disebut kursi Musa. Ini yang Tuhan Yesus singgung di Matius 23 ayat yang kedua. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Walaupun di sini dikatakan mereka menduduki kursi Musa, itu mungkin kata-kata Yesus tidak bermakna harfiah. Maksudnya mereka punya hak untuk mengajar Taurat. Tapi beberapa penelitian arkeologi memang mengatakan bahwa ada kursi seperti itu yang dinamakan di dalam bait Allah, dinamakan kursi Musa. Kenapa dikatakan kursi Musa? Karena kita ingat cerita di perjanjian lama, pada waktu Yitro mertuanya Musa berkunjung, lalu Musa sedang menghakimi seluruh Israel, duduk di kursinya. Lalu Yitro bilang, kalau begini kau mati cepat, ya, maka harus bagi-bagi. Maka Musa tetap duduk di kursinya, tapi harus dibagi. Ini jemaat umat ini dibagi. Nah, mereka yang diberikan kuasa untuk menghakimi Israel, mereka tetap disebut juga sebagai menduduki kursi Musa, padahal mereka tidak duduk di kursi Musa secara harfiah. Jadi bisa jadi yang Yesus maksudkan tidak harfiah, tapi memang di bait Allah ada kursi sungguh-sungguh yang disebut sebagai kursi Musa, yang mengajar Taurat duduk di situ. Nah, terus yang belajar itu juga usianya beda-beda. Kalau yang dianggap dewasa-dewasa, mereka duduk di kursi. Tapi kursinya lebih rendah dari kursi Musa. Terus yang umurnya lebih bawah lagi, mereka tidak duduk di kursi, tapi duduk di lantai. Nah, mereka duduk di lantai sama rata dengan kakinya ahli Taurat yang duduk di kursi Musa. Karena itu maka pada masa itu ada istilah yang terkenal. Kalau orang pergi belajar di ahli Taurat, itu namanya belajar di kaki ahli Taurat. Kalau saya duduk di kursi Musa, saudara datang belajar, namanya saudara belajar di kaki Esra. Nah, itu seperti itu. Coba lihat Kisah 22 ayat 3. Aku, ini kata Paulus ya, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini anaknya Simeon yang kita sudah bahas itu, ya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Di sini Alkitab terjemahan baru Indonesia itu menerjemahkan tidak harfiah. Dia bilang dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Tapi terjemahan harfiahnya itu adalah di kaki Gamaliel. Coba kita lihat terjemahan lain. Aku sesungguhnya adalah seorang Yahudi yang dilahirkan di Tarsus, Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini di bawah kaki Gamaliel. Atau versi King James, at the feet of Gamaliel. Berarti Paulus dididik di kaki Gamaliel. Kita bisa pastikan bahwa rupanya Paulus ini belajar. Dan kalau sudah dewasa duduk di kursi, masih kecil duduk di bawah, di kaki, maka kita bisa pastikan dari sini, memang Saulus atau Paulus ini dari kecil sudah belajar hukum Taurat. Di bawah Gamaliel, duduk di kaki Gamaliel, mendengar pengajaran Taurat. Nah, kalau lihat usia Yesus yang baru 12, kelihatannya dia bukan duduk di kursi, tapi duduk di tanah, ya. Dan dari situlah dia belajar dari ahli-ahli Taurat yang mengajar Taurat pada waktu itu. Kira-kira situasinya seperti itu. Nah,
Dikatakan bahwa dia duduk di tengah-tengah mereka, mengajukan pertanyaan pada mereka, dan juga menjawab pertanyaan mereka. 46-47. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengar mereka, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi tadi dikatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan, tapi orang juga kagum akan segala jawab. Berarti ada saatnya dia bertanya, ada saatnya dia menjawab. Saudara bayangkan anak umur 12. Ya. Kalau anak umur 12 bertanya, masuk akal. Tapi menjawab, ini luar biasa. Karena itu dikatakan orang-orang heran dengan segala kecerdasannya. Jadi kelihatannya memang ada semacam diskusi atau acara tanya jawab bersama para ahli Taurat. Jameson, Fausset, and Brown mengatakan metode tanya jawab adalah bentuk dari pengajaran rabinik. Rabinik itu artinya rabi-rabi Yahudi, ya. Metode tanya jawab adalah bentuk dari pengajaran rabinik. Guru dan pelajar secara bergantian menjadi penanya dan penjawab, sebagaimana dapat dilihat dari karya-karya mereka yang masih ada. Sayangnya gaya rabinik seperti itu hilang dari gereja. Pendeta cuma naik dan khotbah 10-15 menit, mengerti tidak mengerti, pulanglah saudara-saudara, ya. Nah, karena itulah maka saya berbeban sekali untuk tanya jawab ini. Karena itu beberapa tahun terakhir ini selalu bikin KKR tanya jawab. KKR tanya jawab. Acara KKR boleh jalan dengan seperti biasa, nyanyinya jangan terlalu banyak, lalu khotbahnya juga tidak panjang, habis itu buka tanya jawab apa saja. Makanya di lapangan bola Merauke kita acara tanya jawab sampai jam 3 pagi. Ya, tidak berhenti, langsung berhenti hanya karena mau pawai. Di Sabu itu kita sampai jam berapa itu? Jam berapa Om Nathan? Jam 2 pagi. Itu pun terpaksa panitia hentikan, ya, karena orang dari kampung-kampung dengan trek datang semua duduk tidak mau pulang-pulang, terpaksa panitia bubarkan. Nah, maka itulah sebabnya juga saya bikin acara tanya jawab di radio. Ku tahu yang ku percaya. Kenapa? Itu sebenarnya adalah gaya pengajaran rabinik, sehingga orang boleh bertanya kalau tidak mengerti. Gereja memang seharusnya membuka tempat untuk itu. Saya senang bahwa beberapa orang dari gereja ini sudah bisa muncul sebagai pengkhotbah yang baik, tapi masih punya satu beban, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ini PR yang perlu disiapkan, ya. Nah, jadi kelihatannya Yesus belajar dalam situasi seperti ini. Dia mengajukan pertanyaan pada ahli Taurat dan mereka menjawab. Selanjutnya juga ketika para ahli Taurat memberikan pertanyaan, dia menjawab. Dan dengan cara inilah kemampuan dia, kecerdasan dia terlihat secara sangat menyolok. Maka dalam ayat 47 dikatakan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Nah, terlepas daripada semua itu saudara, tapi menurut saya yang menarik di sini adalah bahwa kelihatannya Yesus remaja 12 tahun ini sangat mencintai firman. Bayangkan saudara, hari perayaan sudah selesai, orang tua sudah pulang, tapi dia masih terus di bait Allah belajar. Dan mereka mencari dia 3 hari lamanya. Jadi besar kemungkinan adalah dia belajar Taurat di ahli-ahli Taurat itu selama 3 hari. Duduk dan belajar. Jangan heran kalau Yesus kok pakai belajar. Karena ingat, Yesus itu pribadi yang unik. Dia Allah, tapi dia juga manusia. Dia mempunyai hakikat Allah, hakikat manusia. Tapi hakikat Allah, hakikat manusia menyatu dalam satu pribadi. Karena dia punya satu pribadi saja, maka hanya ada satu kesadaran. Kadang-kadang kesadaran sebagai Allah itu muncul, kadang-kadang kesadaran sebagai manusia itu muncul. Tidak ada rumus yang mengatur itu. Karena ini pribadi unik,
Satu-satunya dalam sejarah yang belum pernah ada dan tidak pernah ada lagi. Maka memang sukar untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Natur ilahi, natur insani, itu bagaimana rumusnya di dalam diri pribadi Yesus. Kita tidak tahu. Tapi saudara-saudara, jelas bahwa sebagai manusia dia terbatas. Sebagai Allah dia tidak terbatas. Sebagai Allah dia maha tahu. Makanya pada waktu dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tidak seorang pun memberitahu apa yang ada di hati manusia, karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Dia tahu dari semula siapa yang akan menyerahkan dan menyangkal dia. Dia maha tahu. Tapi anehnya waktu bicara soal hari kiamat, dia bilang, seorang pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Kenapa? Pada waktu itu kesadaran manusianya yang muncul. Nah, karena adanya kesadaran manusia seperti itu yang terbatas, maka Yesus pun membutuhkan proses belajar. Ayat 52, Lukas 2. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dia bertambah hikmatnya, berarti tadi hikmatnya masih di sini. Tapi setelah itu hikmatnya bertambah. Hikmatnya bertambah, berarti ada saat di mana hikmatnya itu masih dalam level yang rendah. Lalu terus meningkat. Berarti ada proses peningkatan hikmat di dalam diri Yesus. Saya berikan komentar dari John Ellicott. Dia bilang begini, di sini sekali lagi kita tidak memiliki apapun kecuali sebuah perkembangan yang teratur dan normal. Bersama dia seperti orang lain, hikmat bertambah seiring berjalannya waktu. Dan masuk ke dalam jiwa manusianya melalui saluran yang sama dan melalui proses yang sama dengan jiwa-jiwa orang lain. Yakni melalui pengajaran. Misalnya di sekolah Nazaret dan kehadirannya di sinagog. Maksud dari Ellicott adalah Yesus itu sama dengan kita. Maka lewat proses yang sama belajar, maka pengetahuan masuk. Ilmu masuk. Hikmat bijaksana masuk ke dalam jiwa manusia dia. Sama seperti kita waktu belajar, semua pengetahuan masuk ke dalam pikiran atau jiwa kita. Makanya Yesus itu juga belajar. Kalau para murid meneladani Yesus, mestinya harus sungguh-sungguh belajar, ya. Nah, jadi di sini Yesus remaja ini memberikan teladan kepada kita betapa dia begitu merindukan untuk belajar firman Tuhan. Sampai dia tinggal 3 hari setelah itu tanpa orang tuanya belajar firman Tuhan. Kalau saudara pulang gereja sampai rumah, ternyata lihat anak sekolah minggu, anak saudara tidak ada di rumah. Datang di sini dia belajar di kaki Pak Esra selama 3 hari. Apa kata saudara? Ya. Tapi itu menunjukkan sebuah kerinduan yang luar biasa dalam diri Yesus belajar firman Tuhan. Kerinduan dia untuk belajar membuat dia merasa bahwa di hari-hari perayaan saja tidak cukup. Dia perlu menambah lagi waktu belajar lebih dalam. Dan menurut saya, kalau tema kita belajar dari remaja Yesus, kita perlu belajar dari Yesus remaja dalam hal kerinduan pada firman. Banyak orang tidak punya kerinduan dalam seperti ini. Mereka terlalu cepat puas mendengar khotbah 15-20 menit dan merasa tidak memerlukan lebih lagi. Kita seharusnya belajar. Memang kalau dengar 15-20 menit, sudah 15-20 menit lagi banyak dongengnya. Ya memang lebih baik, lebih cepat selesai, lebih baiklah. Ya. Tapi ada kekosongan yang mestinya tercipta pada saat kita tidak mendapatkan firman demi jiwa kita. Saya punya beberapa teman, mereka selalu mengeluh. Mereka selalu mengeluh bahwa gereja mereka tidak seperti dulu lagi. Pengkhotbah silih berganti, tapi seringkali bicara tidak nyambung, hanya melucu, dan mereka sama sekali tidak mendapatkan benih firman Tuhan di sana. Dan mereka berpikir mereka mau keluar dari gereja itu. Saya justru mencegah mereka, jangan keluar.
Kenapa? Sekali kamu keluar, kamu tertutup pintu untuk kembali. Jadi jangan keluar. Tetap bertahan di situ. Tapi bagaimana, mereka bertanya, terus bagaimana kebutuhan rohani kita? Nah, kamu bisa mendengar khotbah-khotbah saya lewat video saya yang selalu saya kirimkan. Isilah rohanimu dengan itu. Tapi jangan keluar dari gereja itu. Sekali kamu keluar, kamu tidak bisa masuk lagi. Padahal saya berharap kamu tetap di sana satu hari. Harus mendapatkan posisi kuat di dalam gereja itu untuk mengadakan perubahan pada gereja itu. Kalau saya tipe orang yang suka cari jemaat, saya pindah saja ke gereja saya. Tidak. Nah, maka di sini apakah saudara mempunyai kerinduan untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam atau tidak? Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang baik jikalau kita tidak punya kerinduan firman sama sekali? Yesus saja yang sebenarnya adalah anak Allah, tapi dalam kapasitas sebagai seorang manusia, dia punya kerinduan besar seperti itu. Karena itu saudara-saudara, mengapa khotbah di sini panjang-panjang? Ya, karena memang bertujuan untuk memberikan pengajaran, memberikan landasan pemikiran, doktrin, ajaran, etika Kristen. Semuanya berdasar. Saya tidak mau mengeluarkan satu statement pun tanpa ada dukungan kitab suci. Itulah sebabnya kalau saudara mendengar khotbah saya, slide-nya itu bisa ratusan. Kenapa? Setiap omongan ada ayatnya, buktikan, buktikan, buktikan. Karena itulah maka pasti membuat khotbah itu menjadi sangat lama. Tapi kalau khotbah itu sangat lama, itu sebenarnya tidak masalah kalau saudara memang mempunyai kerinduan rohani seperti itu. Kita memperhatikan ini, khotbah yang bersifat pengajaran cukup lama. Kita juga punya kelas pelajaran Alkitab. Kita juga membuat acara tanya jawab di radio. Dan kadang-kadang dalam kebaktian minggu pernah terjadi. Kita bikin tanya jawab dalam acara kebaktian minggu. Nah, semua itu adalah mau menolong kita supaya kita mempunyai pengertian firman yang dalam. Tapi tidak ada manfaat kalau jemaat Tuhan tidak mempunyai kerinduan untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam. Kita perlu belajar dari Yesus yang sekalipun dia adalah Allah, tapi dalam kapasitas sebagai manusia dia mau belajar firman Tuhan. Ingat, tantangan kita banyak, serangan kita banyak, terutama dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Saya menunjukkan berbagai macam ajaran sesat. Termasuk dari kemarin tanggal 31 dari Erastus Sabdono yang bilang Yesus mati 2 kali. Tadi pagi sudah saya posting tanggapan terhadap dia. Dan seperti biasa makian-makian mulai datang pada saya. Ya, tapi peduli amat. Pada waktu saya kuliah S3 yang pertama. Sekarang ini kuliah S3 yang kedua. Tapi maksudnya yang pertama itu gagal, ya tidak lanjut, tapi sempat kuliah, ya. Nah, pada waktu saya kuliah S3 yang pertama, datanglah dosen, nggak perlulah saya sebut, saudara terkenal semua itu, ya. Waktu mengajar dan mereka mengatakan bahwa Kejadian 1 sampai 11 itu dongeng, itu mitos. Kisah banjir Nuh itu sebenarnya ada kisah yang lebih tua dari banjir Nuh. Ada dokumen-dokumen yang ditemukan, misalnya Epik Gilgamesh, ya, yang menunjukkan cerita yang mirip dengan cerita banjir Nuh. Lalu mereka berkesimpulan bahwa, dan dari sudut penulisan, cerita Epik Gilgamesh lebih tua dari kitab Kejadian. Lalu mencapai kesimpulan, kitab Kejadian itu dikutip dari dongeng Sumeria kuno, atau juga dari Epik Gilgamesh. Maka itu semua dongeng. Pada waktu saya protes mengatakan seperti saya bilang, lalu kalau ini semua dongeng, waktu kita khotbah di gereja, kita bilang apa kepada jemaat? Dan mereka menjawab, oh yang begini tidak perlu dikhotbahkan pada jemaat. Ini cukup menjadi konsumsi para teolog. Nah, kalau begitu kita sedang menipu pada waktu kita berkhotbah. Saya pikir daripada saya bayar mahal-mahal, lebih baik keluar sajalah. Akhirnya saya berhenti
Baru sekarang lagi mau kuliah yang kedua nih. Ya. Tapi dalam kelas seperti itu ada banyak pendeta. Dan saya merasa heran bahwa saya harus berdebat secara luar biasa hanya untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit. Saya harus berdebat sedemikian rupa hanya untuk membuktikan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dan kalau ini semua pendeta, bagaimana atau apa jadinya gereja Kristen yang mereka layani? Kekristenan sedang menghadapi masalah yang berat dari dalam ajaran-ajaran dan praktek-praktek yang menyimpang dari dalam gereja. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mendalami firman, kita akan hancur. Gereja-gereja di kota-kota besar hanya musiknya hanya entertain dan khotbahnya hanya motivasi. Pengkhotbahnya jadi motivator. Tapi yang menggali firman Tuhan, yang membedah firman Tuhan sedemikian rupa, menarik kebenaran-kebenaran sangat sedikit sekali. Itulah sebabnya kenapa saya mau membuka gereja cabang di Surabaya. Kenapa mau buka gereja cabang di Jakarta, di Bali. Bukankah sudah banyak gereja? Banyak. Tapi sangat sedikit yang betul-betul setia kepada kebenaran firman Tuhan. Hal semacam ini bukan aneh, sudah diteriaki oleh Stephen Tong dari puluhan tahun yang lampau. Tapi terus makin menjadi-jadi. Dan kekristenan kehilangan arah dan pegangan yang benar. Kita perlu belajar seperti yang jemaat-jemaat yang dibicarakan dalam Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Terjemahan yang tepat adalah lebih mulia hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat harus belajar firman Tuhan, menyelidiki apakah setiap pengkhotbah sedang berbicara kebenaran atau bicara yang menyimpang atau sedang berbicara kesesatan. Seharusnya kita belajar firman Tuhan supaya dapat mendeteksi hal seperti itu. Apalagi kita seperti pernah dan sudah sering saya bilang, yang namanya ajaran sesat dan ajaran benar jangan diharapkan berbeda secara frontal. Tidak. Perbedaan biasa, beda-beda tipis saja. Ya. Dan kalau saudara tidak pernah tahu uang asli bagaimana, saudara tidak akan pernah tahu uang palsu itu yang mana. Untuk tahu uang palsu, tak usah belajar uang palsu, belajarlah uang asli. Setelah tahu uang asli itu ciri-cirinya begini, begitu ketemu satu uang, cirinya tidak ada, mirip tapi tidak ada, ini uang palsu. Maka supaya bisa mengenali ajaran-ajaran sesat, taulah atau belajarlah tentang ajaran yang benar. Karena itu maka jangan bosan-bosan belajar firman Tuhan. Tahun 2020 ini harus membuat kita punya kerinduan lebih dalam, belajar firman Tuhan lebih lagi. Seperti Yesus yang belajar firman Tuhan. Ini teladan pertama yang kita bisa lihat dari Yesus. Sekarang yang kedua. Mari kita lihat sikap dia dalam kaitan dengan Bapaknya yang di surga. Ya. Pada waktu Yusuf Maria menemukan dia di bait Allah. Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus bilang apa? Ayat 49. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau anak saudara jawab begini, apa yang saudara buat pada dia? Ya. Mungkin sudah ketok kepalanya ya. Ya. Tapi saudara, aneh memang Yesus mengatakan kalimat ini. Tapi saya ingin jelaskan kalimat ini yang saya garis bawahi warna merah. Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Entois to patros mo. Bahasa aslinya begitu. Dan tidak ada kata rumah di situ. Tidak ada kata rumah. Maka terjemahan harfiahnya adalah I must be in my father's. Aku harus ada dalam milik Bapakku.
Nah, aku harus ada dalam milik Bapakku. Milik Bapakku ini apa? Nah, karena Yesus saat ini ada di bait Allah, maka wajar untuk ditafsirkan bahwa dia berada dalam milik Bapakku. Berarti milik Bapakku yaitu bait Allah ini. Maka diterjemahkan, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Tapi saudara, sebenarnya terjemahan bahwa Yesus bilang dia harus berada dalam rumah Bapakku itu hanya mula-mula hanya ada pada Alkitab versi Suryani, versi Persia, versi Armenia. Tapi tidak ada dalam banyak Alkitab versi yang lainnya. Clark mengatakan bahwa sebenarnya di sini pada waktu orang tuanya mencari dia, ketika Maria berkata, ya, aku dan bapakmu cemas. Aku, Maria, mamamu dan bapakmu. Pada waktu disebut aku dan bapakmu, lalu Yesus bilang, tidakkah aku harus berada dalam milik bapakku? Berarti Yesus sedang mau mengontraskan antara bapaknya yang di surga dengan bapaknya serta mamanya yang di dunia ini. Kalau begitu sebenarnya ini bukan urusan rumah, tapi dikaitan dengan kata yang begini. Kamu marah karena aku ada di bait Allah belajar firman Tuhan. Kamu merasa bahwa aku mencemaskan kamu, tapi aku ada di bait Allah ini dalam kaitan dengan urusan Bapakku yang di surga, yaitu urusan firman. Aku di sini sedang berurusan dengan urusan Bapakku. Sekarang lihat ayat ini dalam terjemahan lama. Maka berkatalah ia kepada mereka, apakah sebabnya kamu mencari aku? Tidakkah kamu ketahui bahwa aku wajib ada di dalam pekerjaan Bapakku? Bukan rumah Bapakku. Di dalam pekerjaan Bapakku. Terjemahan lain lagi. Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa seharusnya aku berada dalam urusan Bapakku? Versi King James dikatakan, I must be about my father's business. Aku harus berada dalam kesibukan Bapakku. Jadi bukan rumah Bapa. Ini bicara pekerjaan Bapa, urusan Bapa. Pada saat Yusuf, Maria dan Yusuf merasa bahwa apa yang Yesus buat ini mencemaskan mereka sebagai orang tua. Yesus bilang, ingat, saya di sini itu ada urusan dengan Bapa. Saya harus terlibat dengan urusan Bapakku, dengan kesibukan Bapakku, dengan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Matthew Henry bilang begini, dalam pekerjaan Bapakku, begitulah pengertian kita. Aku harus selalu mengerjakan pekerjaan Bapakku. Karena itu aku tidak dapat pulang dengan segera seperti kamu. Tidakkah kamu tahu? Belum mengertikah kamu tentang aku bahwa aku telah menyerahkan diriku untuk pekerjaan Bapa, sehingga aku harus melibatkan diriku dalam pekerjaannya. Jadi Maria, ketika Maria menegurnya, Yesus menegaskan, dia harus terlibat di dalam pekerjaan, urusan, kesibukan Bapa, karena memang dia datang ke dalam dunia. Natal terjadi, dia lahir ke dunia. Memang itu tujuannya. Seperti nats pembimbing kita tadi, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus diutus oleh Bapaknya dan dia tahu dia harus melakukan pekerjaan Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yohanes 5, 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Memang saat itu Yesus baru umur 12. Dia belum terjun pada pelayanan. Dia terjun pelayanan umur 30. Kenapa umur 30 baru melayani? Karena sesuai dengan peraturan imam perjanjian lama, semua keturunan Lewi harus melayani. Tapi minimal umur 30.
di bawah 30 tahun belum bisa melayani. Imam baru bertugas umur 30 melalui sebuah penabisan khusus. Karena itu Yesus juga baru mau melayani umur 30 melalui satu penabisan khusus, yakni baptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu Yesus tidak bisa keluar lebih cepat dari umur 30. Ya. Nah, tapi sekalipun dia baru akan melayani secara resmi umur 30, tapi pada saat dia umur 12, baru 12, dia sadar bahwa dia memang harus sudah terlibat di dalam urusan-urusan, pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan bapaknya. Albert Barnes bilang begini, Yesus mengingatkan mereka, Yusuf Maria, di sini bahwa dia datang dari surga. Dia memiliki bapa yang lebih tinggi daripada orang tua duniawi. Dan bahwa bahkan di awal kehidupan sudah sepantasnya dia terlibat dalam pekerjaan yang mana untuknya ia datang. Dia tidak memasuki pelayanan umumnya selama 18 tahun setelah ini. Namun tetap pekerjaan Allah adalah miliknya dan selalu. Bahkan di masa kanak-kanak pantas baginya untuk terlibat dalam pekerjaan besar. Sesuai dengan tujuan ia datang dari surga. Nah, maka kalau tadi kita belajar dari Yesus, meneladani dia dalam urusan kerinduan kepada firman. Sekarang kita mesti belajar dari Yesus bahwa dia mau selalu terlibat dalam urusan pekerjaan dan kesibukan Bapaknya. Ini jadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita memang mesti selalu berada di dalam urusan pekerjaan dan kesibukan Bapa kita yang di surga. Bukankah ketika kita percaya Yesus kita juga menjadi anak? Dan kalau kita menjadi anak, mengapa anak-anak tidak mau terlibat dalam kesibukan urusan dan pekerjaan bapaknya? Henry bilang, dalam hal ini dia meninggalkan sebuah contoh bagi kita. Karena sungguh menyenangkan bagi anak-anak Allah seperti halnya Kristus untuk selalu berada dalam pekerjaan Bapaknya dan menyisihkan semua pekerjaan lain demi pekerjaan Bapaknya. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan seterusnya. Pertanyaan bagi kita, selama saudara hidup ini, apakah saudara turut terlibat dalam kesibukan Bapakmu yang di surga? Apakah kamu terlibat dalam pekerjaan Bapakmu yang di surga? Dalam urusan-urusan Bapakmu yang di surga? Kalau kamu bangun pagi, lalu pergi kerja, lalu pulang kerja, lalu tidur, makan tidur, besok pagi bangun lagi, lalu pergi kerja, terus sampai habis hidupmu, kamu hanya terlibat dalam kesibukanmu sendiri. Kamu hanya terlibat dalam urusan-urusanmu sendiri. Tapi kamu tidak terlibat dalam urusan pekerjaan dan kesibukan Bapamu yang di surga. Karena itu saudara, melayani itu sesuatu yang penting bagi kita. Dan pelayanan itu luas. Pelayanan tidak hanya dibatasi dalam tembok-tembok gereja. Tapi apa yang saudara bisa lakukan bagi Tuhan dan bagi pekerjaannya sama dengan saudara terlibat ikut masuk ke dalam kesibukan pekerjaan urusan Bapa yang di surga. Paulus misalnya orang yang sangat terlibat dalam urusan Bapa surgawi. Dia mengatakan dalam 2 Korintus 11 27-28, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Kita memang tidak seperti Paulus yang memang dipanggil khusus sebagai rasul. Tapi bagaimanapun juga kita anak Tuhan, kita anak Allah. Pikirkan, saudara sudah terlibat di dalam pekerjaan, urusan, kesibukan Bapamu atau tidak? Kalau tidak, kita perlu belajar dari Yesus.
Saya pernah diundang melayani di sebuah gereja di Surabaya. Saya bisa 4 kali khotbah satu hari. Dan tidak menyelesaikan satu kebaktian sampai selesai. Kenapa? Karena mereka punya gereja di tempat 1, 2, 3, 4. Habis khotbah di sini, sudah harus lari ke tempat kedua. Karena kebaktian sudah berjalan sebelumnya. Jadi begitu saya habis khotbah langsung lari sampai di sini, ini pas habis. Pas waktu firman. Langsung waktu firman, langsung khotbah, jangan tunggu selesai. Terus selesai, langsung lari lagi, satu lagi, karena satu pas firman. Terus sampai malam. Wih, ini luar biasa. Dan saya habis itu ada waktu istirahat, saya bicara-bicara. Ini 2 kebaktian pagi sampai siang, 2 kebaktian sore sampai malam. Ada jeda istirahat. Nah, waktu istirahat ngomong-ngomong, wih ini pendeta berapa banyak? Pendetanya cuma 1. Terus yang di gereja-gereja ini semua adalah pengusaha. Bukan pendeta, bukan. Sekolah teologi tidak. Ya memang ada minusnya juga, kalau tidak sekolah teologi juga repot juga. Tapi mereka adalah pengusaha, mereka adalah orang-orang biasa yang ini. Tapi mereka yang namanya hari Minggu itu keluar pagi pulang malam. Jadi mereka semua melayani istirahat di tempat istirahat lengkap dengan jas-jas semua, tidur di kursi. Saya juga tidur di situ. Lalu kalau pulang tidak cukup waktu lagi, habis itu bangun sambung lagi. Saya kagum sekali bahwa orang-orang ini bukan pendeta. Tapi namanya hari Minggu, mereka betul-betul memberikannya seluruhnya di dalam pekerjaan pelayanan. Bahkan ada yang keluar pagi pulang malam bukan karena apa? Hanya tugas terima tamu. Menurut saya mereka benar-benar ada dalam kesibukan Bapa mereka. Bagaimana dengan kita? Pikirkanlah, saudara harus punya sebuah proyek pelayanan untuk Tuhan. Entah di dalam gereja ini, entah di luar gereja ini. Entah menonjol atau tidak menonjol. Di depan layar atau di belakang layar. Harus ada. Kemarin saya diundang khotbah Natal. Stand up comedy. Waktu mereka undang saya Natal stand up comedy. Saya bilang, tapi kan saya tidak bisa stand up comedy. Lalu dia bilang, kakak omong begitu lucu. Ya, lalu akhirnya saya khotbah. Ya rupanya mereka tuh mungkin waktu stand up tuh ada hitung-hitungan ya. Berapa lelucon yang mereka keluarkan, lalu berapa responnya. Kadang-kadang kan mereka melucu kan tidak lucu. Mereka harap banyak orang ketawa tapi tidak ketawa, itu negatif. Jadi ada hitung-hitungannya, oh ini dia keluarkan. Dalam tempo waktu sekian menit dia ngomong, beberapa lelucon yang dia keluarkan, lalu berapa yang direspon oleh pendengar. Itu dihitung. Dan setelah itu mereka datang bilang, Pak Esra, ternyata hitung-hitungannya lelucon yang Pak Esra keluar lebih banyak dari kami dan lebih banyak berhasilnya daripada kami. Lalu akhirnya mereka bilang, boleh join tidak? Join apa? Bikin film lucu. Oh boleh. Tapi saya mau film lucu ada pesan rohani. Ya, jadi habis lucunya kasih kalimat singkat. Pesan rohani atau pesan moralnya apa? Saya punya banyak cerita yang bernuansa rohani, agamawi, lucu, tapi ada pesannya. Kalau mau boleh, oh ya, kita sepakat kolaborasi. Ya, nah kalau begitu, saya mau supaya mereka juga produksi lucu, tapi firman Tuhan masuk lewat itu. Ini namanya terlibat dalam kesibukan Bapa. Ya, 1 Maret 2020 kita mulai kebaktian di Surabaya. Hotel sudah siap, apartemen sudah siap, dibayari oleh orang. Tapi ini kita butuh tenaga banyak ini. Harus ada satu hamba Tuhan yang ditempatkan di Surabaya. Ya, siapa? Nah, itu. Saya minta kebaktian sore di sana. Kenapa? Kalau sore sewanya lebih mahal. Kalau pagi lebih murah. Karena banyak orang bikin acara pesta ulang tahun dan sebagainya. Saya tetap bisa minta sore. Kenapa? Supaya habis kebaktian dari sini ada kesempatan ke bandara, turun lalu khotbah luar Senin pulang kembali ke sini. Kalau begitu
ini akan lebih sibuk dalam urusan Bapakku. Nah, sekarang saudara pikirkan, saudara juga perlu terlibat dalam urusan pekerjaan kesibukan Bapa. Apa? Maka yang terlibat di paduan suara rajinlah. Jangan makin lama paduan suara makin bagus tapi anggota makin habis. Ya. Yang terlibat di sekolah minggu rajinlah. Yang terlibat di kemajelisan rajinlah. Jangan kita nanti punya nama sebagai majelis tapi kita tidak kerja apa-apa. Mari semua ambil bagian di dalam kesibukan Bapa kita. Ketiga, terakhir. Sikap Yesus dalam kaitan dengan orang tuanya. Kalau tadi dengan bapaknya yang di surga, sekarang dengan bapaknya dan ibunya yang di dunia. Setelah semua peristiwa itu, ayat 51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Menarik, Yesus dikatakan hidup dalam asuhan mereka, asuhan Yusuf Maria. Dan kalau kita melihat kata Yunani yang dipakai untuk asuhan di sini, itu menggunakan kata hupotasso, ya. Apa sebenarnya arti kata hupotasso ini? Saya ingin membawa kita untuk menyelidiki hupotasso ini medan maknanya itu apa saja. Dengan melihat penggunaan kata hupotasso ini dalam beberapa teks perjanjian baru. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kata takluk di sini itu kata Yunaninya adalah hupotasso. Berarti hupotasso berarti takluk. Terus 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Tunduklah. Kata tunduklah di sini kata Yunani yang dipakai hupotasso. Berarti hupotasso tadi berarti takluk, sekarang berarti tunduk. Terus Titus 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Ini firman kepada para istri. Taat kepada suaminya, kata taat di sini, kata Yunaninya adalah hupotasso. Berarti hupotasso itu dalam penggunaan perjanjian baru, itu bisa berarti takluk, tunduk, taat. Nah, kalau Yesus dikatakan hupotasso kepada Yusuf dan Maria, berarti Yesus itu dalam masa-masa hidup setelah peristiwa ini, dia takluk kepada Yusuf dan Maria, dia tunduk kepada Yusuf dan Maria, dia taat kepada Yusuf dan Maria. Maka Alkitab Contemporary English Version menerjemahkan mentaati mereka. Dalam Darby Bible dia tunduk kepada mereka. Ini menarik. Yesus baru menyatakan pada Yusuf dan Maria ketika mereka cemas mencari dia di Yerusalem, bahwa dia harus terlibat dalam urusan Bapaknya yang di sorga. Tapi sesaat kemudian dia pulang dan tunduk kepada mereka. Perhatikan komentar dari John Gill. Sekalipun dia merasa bahwa mereka harus tahu, atau setidaknya mereka berpikir bahwa dia memiliki Bapa di sorga yang karena pekerjaannya dia datang ke dalam dunia, dan dia harus melakukannya. Dan karena itu dia tidak perlu minta izin mereka untuk tinggal di Yerusalem pada kesempatan itu. Namun sebagai manusia, dia memberikan sebuah contoh ketundukan, berbakti kepada orang tua. Dia pulang bersama mereka, menunjukkan segala hormat atau bakti kepada mereka, taat kepada perintah mereka, hidup dengan mereka, bekerja terus di bawah dan bagi mereka sampai dia berumur 30 tahun. Ini luar biasa. Setelah dia bilang dia harus terlibat dalam urusan Bapa, dia menundukkan diri kepada Yusuf Maria sebagai orang tua duniawinya. Henry,
Dia tunduk kepada orang tuanya meskipun dia pernah satu kali meninggalkan orang tuanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih daripada seorang manusia biasa dan pergi melakukan pekerjaan bapa. Dia tidak melakukannya lagi. Setidaknya bertahun-tahun setelah kejadian itu. Sebaliknya dia tunduk pada mereka, mematuhi perintah-perintah mereka. Pergi dan datang seperti yang diarahkan mereka. Dan seperti yang mungkin demikian, dia bekerja dengan ayahnya sebagai seorang tukang kayu. Maka bantu papa mamanya untuk hidup hari lepas hari. Barclay. Saat itu Yesus telah menemukan keunikan hubungannya dengan Allah. Dia belum mengetahui hal itu ketika masih bayi dan berbaring dalam palungan. Sehingga dia menjadi bayi ajaib. Dengan bertambahnya usia, kesadaran Yesus pun bertambah pula. Dan kemudian pada Paskah yang pertama baginya ini, dengan tiba-tiba dia sadar bahwa dalam pengertian yang unik, dia adalah anak Allah. Dan perhatikanlah hal ini. Penemuan itu tidak membuat dia sombong. Penemuan itu tidak menyebabkan dia memandang rendah orang tuanya. Maria yang lemah lembut dan Yusuf yang rajin bekerja itu. Dia pulang dan dia taat pada mereka. Kenyataan bahwa dia adalah anak Allah menjadikan dia seorang anak yang sempurna bagi orang tuanya secara jasmani. Manusia sejati dari Allah tidak menganggap rendah ikatan duniawi. Justru karena ia dari Allah, maka dia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban manusiawi dengan kesetiaan yang luar biasa. Nah, menurut saya apa yang Yesus lakukan ini memberikan teladan bagi kita. Terutama bagi setiap orang yang bernama anak atau anak-anak. Untuk belajar taat pada orang tua. Bukan cuma anak, tapi semua yang berada di bawah otoritas tertentu harus belajar untuk tunduk, takluk, taat kepada otoritas di atasnya. Seperti kata Pendeta Budia Sali, ini merupakan sesuatu yang harus kita teladani. Tunduk pada otoritas di atas kita. Anak kepada orang tua, istri kepada suami, murid terhadap guru, rakyat kepada pemerintah, pegawai kepada bos. Tapi dalam konteks Yesus ini, mungkin yang perlu ditekankan adalah anak terhadap orang tua. Setiap anak harus belajar menghormati, menghargai, mentaati orang tua. Sehebat apapun kamu, kalau kamu masih menjadi anak, kamu perlu takluk dan taat dan menghargai orang tua. Ingat, setinggi-tingginya kedudukan kita di dunia ini, masih lebih tinggi Tuhan Yesus. Karena dia manusia jelmaan Allah. Tapi dia yang adalah anak Allah saja, saat menjadi manusia, mau menundukkan diri di bawah orang tua, taat pada orang tua. Mengapa kita melawan orang tua? Mengapa kita tidak menghargai orang tua? Mengapa kita memberontak pada orang tua? Yesus taat. Saya sukar membayangkan ketaatan seperti apa. Karena pasti Yesus tidak melawan orang tua. Ya. Yesus pikul air dulu. Dia pasti pikul. Ya. Bantu Yusuf, panggil Yesus, bawa itu gergaji, paku, kayu semua. Dia taat semua. Dan karena kita percaya bahwa dia tidak berdosa sama sekali, itu berarti bahwa dia tidak pernah melawan orang tua satu kali pun. Yesus tidur siang. Siap mama, ya kan? Dia tidak seperti kita, suruh tidur siang kita hilang dari jendela. Dan banyak hal lain lagi. Ya, Yesus taat dan dia pasti taat sempurna dan dia sendiri mengatakan bahwa dia selalu berbuat yang berkenan pada Allah. Seandainya dia melawan orang tua satu kali saja, dia dosa. Dan dia tidak layak jadi juru selamat. Karena bagaimana juru selamat punya dosa? Maka dia pasti taat, tunduk, takluk secara sempurna kepada orang tua. Dia anak Allah saja rela tunduk di bawah orang tua. Lalu terus kita. Siapa kita yang terlalu besar kepala sampai akhirnya menjadi kualat terhadap orang tua? Semua anak yang ada di sini dengar baik-baik. Ya. Henry mengatakan, meskipun keadaan orang tuanya miskin dan rendah,
Meskipun ayahnya hanya seorang ayah angkat, dia tetap tunduk pada mereka. Meskipun dia bertumbuh menjadi kuat dan penuh hikmat dalam roh, bahkan meskipun dia adalah anak Allah, dia tetap tunduk kepada orang tuanya. Jadi, kalau dia saja sudah demikian, bagaimana mungkin kita yang sudah bodoh dan lemah tidak mau tunduk kepada orang tua kita? Orang tua kita mungkin miskin, bodoh, terkebelakang, gaptek, kuno, kolot, dan sebagainya. Tapi tidak boleh menjadi alasan bagi kita tidak menghargai, tidak taat pada mereka. Bagaimana kalau orang tuanya jahat? Bagaimana kalau orang tuanya kurang ajar? Bagaimana kalau orang tuanya biadab? Tetap hargai? Tetap hormati? Mari lihat ayat ini. 1 Petrus 2:18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan pada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Hamba saja, kalau tuannya bengis, itu tetap tunduk. Kamu bukan hamba, kamu anak. Dia bukan tuan, dia orang tua. Maka termasuk untuk orang tua yang bengis, kita tetap harus menghormati. Memang tidak selalu taat. Karena kalau orang tua mengajarkan yang tidak baik, kita tidak boleh taat. Prinsipnya Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi taatnya itu tidak mutlak. Kalau disuruh sesuatu yang tidak benar, tidak boleh taat. Tapi hormat itu mutlak. Ketaatan tidak mutlak. Hormat mutlak. Jadi kalau bapak suruh pencuri kambing, pencuri ayam, tidak boleh taat. Tapi walaupun tidak boleh taat, harus tetap hormat. Jangan bilang bapak suruh pencuri ayam. Anjing ini lu kenapa suruh pencuri ayam? Berarti pada saat kita tidak taat, tapi kita juga tidak hormat. Tidak bisa. Nyatakanlah ketidaktaatanmu tetap di dalam hormat. Nah kalau sudah begini, maka tidak akan ada anak yang kurang ajar pada orang tua. Ya. Ingat, hormat orang tua ini penting. Ini masuk dalam 10 hukum. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan ini perintah yang penting. Ketika ayat ini dikutip oleh Paulus dalam Efesus pasal 6. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena harus demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Berarti anak menghormati orang tua itu penting. Dan saudara-saudara, saking pentingnya anak yang tidak hormat orang tua, hukumannya mati. Menurut hukum Taurat. Keluaran 21, 15, 17. Siapa yang memukul ayahnya dan ibunya, pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pasti dihukum mati. Mengutuki di sini memaki ayah dan ibunya, harus dihukum mati. Dan ada anak bisa memaki orang tua sampai isi dalam dikeluarkan semua. Zaman hukum Taurat ini anaknya harus dimatikan tuh. Saudara, dalam hukum Taurat, kalau seorang pukul orang lain, tidak mati, hanya denda. Sampai mati, dia dihukum mati. Tapi kalau pukul orang lain tidak mati, denda. Tapi kalau pukul orang tua, biarpun tidak mati, dihukum mati si anak yang pukul. Berarti dosa yang sama pukul orang kepada orang lain dan kepada orang tua, hukumannya lebih besar kepada orang tua daripada kepada orang lain. Ya. Coba lihat Ulangan 21, 18-21. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengar perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia
tidak juga dia mendengar mereka, maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia, membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Pintu gerbang itu biasa pengadilan di situ, maka dibawa ke pintu gerbang. Ayat 20, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Dia tidak mau mendengar perkataan kami. Dia seorang pelahap dan peminum. Ayat 21, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Demikian harus kau hapuskan jahat itu dari tengah-tengah kamu. Oh, ini kalau dilakukan sekarang saya kira banyak yang almarhum ini. Ya. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengar ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ini orang tua nih tulis ini ayat, suruh anak-anak baca. Ya, supaya anak-anak itu sadar perlu hormat orang tua. Tapi saudara-saudara, ini kelihatannya pesan ini untuk setiap anak. Tapi juga sebenarnya untuk para orang tua juga. Supaya kita harus belajar untuk mendidik anak-anak kita, ya, supaya mereka tahu menghargai kita. Saya kasih kutip kata-kata Calvin. Untuk menjamin bahwa perintah atau hukum ini dilaksanakan melalui hukum ini, iya, Tuhan telah menyatakan mereka sebagai sasaran dari hukuman mati. Anak-anak dihukum mati. Dan memerintahkan supaya mereka menjalani hukuman. Jika mereka lolos dari penghakiman itu, dia sendiri akan membalas mereka dengan satu dan lain cara. Sebagian orang bisa lolos dari hukuman sampai usia sangat tua. Tapi dalam hidup ini mereka kehilangan berkat Allah. Dan hanya bisa merana secara menyedihkan, disimpan untuk penghukuman yang lebih besar yang akan datang. Maka setiap orang yang tidak menghargai orang tuanya, kalau lolos dari hukuman dunia ini, Tuhan tetap menyiapkan hukuman bagi mereka di dalam kekekalan. Kalau begitu, Tuhan akan menghukum anak-anak saudara kalau anak-anak saudara kurang ajar. Kalau saudara sayang anak saudara supaya tidak dihukum Tuhan, maka saudara harus mengajar anak saudara supaya tidak kurang ajar. Maka di sini orang tua punya tanggung jawab mendidik anak. Ya. Begitu terdapat gejala kekurang ajaran pada anak, segera respon. Tidak bisa dibiarkan. Papa mama saya punya cucu cuma satu orang. Anak dari adik saya. Satu kali membuat kita semua marah. Entah urusan apa sama oma. Tersinggung sama oma, dia pulang, dia angkat WA. Lalu WA oma. Kalau oma mati lebih cepat lebih baik. Beta masih punya oma yang satu lagi. Itu membuat kami marah. Ya. Dan bapaknya seret dia dari rumah. Datang minta maaf di oma. Sampai menangis, minta maaf. Tidak bisa tidak. Dan sampai minta maaf. Tidak boleh kekurang ajaran seperti itu dibiarkan. Kalau dibiarkan mereka akan bertumbuh besar menjadi anak-anak yang kurang ajar. Dan itu merusak kehidupan mereka dan mendatangkan hukuman bagi mereka. Dan saya kira tindakan adik saya tepat. Menyeret dia. Dia tidak mau datang, diseret. Segera menghadap oma dan minta maaf. Tapi ada kala kita anak kurang ajar dan kita juga senyum-senyum. Tidak boleh. Kalau perlu hajar mereka. Kata-kata Pendeta Budi Asali. Orang tua tidak boleh membiarkan anak untuk berlaku kurang ajar terhadap mereka. Apalagi menganggapnya sebagai sesuatu yang lucu, khususnya anak kecil. Orang tua harus mengajar anaknya untuk hormat, taat kepada mereka. Dan bahkan kalau perlu menghajar, mendisiplin anak-anaknya. Orang tua yang membiarkan anaknya kurang ajar terhadap mereka harus memikirkan hal ini. Apakah aku ingin anak-anakku dihukum mati dan dibuang ke neraka oleh Tuhan? Dalam perjanjian lama, Imam besar Eli kelihatannya kurang mendidik anak-anaknya dengan baik. Sehingga menyebabkan mereka menjadi bejat dan akhirnya dihukum mati oleh Tuhan. Semua orang tua yang punya anak, perhatikan ini. Opa oma yang punya cucu, perhatikan ini. Jangan sampai terlalu sayang cucu kurang ajar pun dibiarkan. Harus dihajar.
Amsal bilang, hajarlah tapi jangan menginginkan kematiannya. Maka hajar juga ada peraturan. Ya, pertama harus sakit tapi tidak boleh cedera. Ya. Ada yang saking semangat hajar sampai gigi patah, ya telinga robek. Ya itu namanya cedera, tidak boleh. Itulah yang dilakukan bapak saya kepada saya dulu. Ya, satu kali beliau mau pergi penataran, menatar guru-guru. Dia sudah start motornya baik-baik. Karena saya kepengen belajar motor. Lalu saya dengan saudara-saudara berapa dorong ini motor ke hutan jati sana. Lalu kita belajar, entah bagaimana apa yang kita buat. Sekarang kasih masuk koplen, masuk gigi, lepas koplen, ini motor tidak mau jalan lagi. Pelan-pelan kita dorong-dorong, simpan baik-baik itu motor di situ. Ya, simpan baik-baik motor di situ, lalu diam-diam sudah. Nah coba bapak naik motor lepas masuk gigi tidak. Karena rumah di atas gunung, beliau hanya area turun saja. Sampai di bawah mau naik gunung lepas ini masuk koplen apa semua gigi. Tidak mau bergerak. Beliau jalan kaki pulang dari bawah sana. Dari laut sana naik. Lalu kami semua dipanggil kumpul. Duduk sini semua anak-anak sayangku, mari duduk semua di sini. Kita duduk baik-baik ya. Kalian ini bapak kerja cari uang. Untuk makan kita semua, kalian ini aduh bikin susah bapak. Kita juga sedih. Ya bapak, ya kalian lain kali jangan bikin susah bapak begitu. Tapi tiba-tiba bapak sudah mendekat. Jangan bikin susah bapak begitu. Dan saya lihat satu saudara terlempar rubuh dengan pagar-pagar. Kita sadar ini bahaya. Itu tadi jebakan itu ya. Langsung masing-masing kabur. Saya juga kabur. Bapak angkat batu besar begini, sikat itu memang menghantam kepala saya. Dan saya begini rasa kena rambut dan kena pintu bolong. Sampai kena hari ini saya tidak bisa berkhotbah kepada saudara. Tapi beliau sudah bertobat. Ya. Sudah berdamai dengan saya waktu saya pergi sekolah teologi. Setelah saya masuk sekolah teologi, bapak bikin surat minta maaf dan minta berdamai. Kita sudah berdamai di tahun 95. Ya, tapi ingat bahwa tidak boleh cedera, tapi tidak boleh tidak sakit. Kalau tidak sakit tidak punya efek jera. Aduh ini anak dia kurang ngajar sama sekali. Ini sini bapak tampilin dulu. Nanti bapak tambah lagi. Harus sakit, tapi tidak boleh cedera. Kalau boleh saya tambahkan seperti yang diajarkan Pendeta Budi Asali, rugi besar. Tapi anak itu bukan memberontak, tidak boleh dihajar. Tapi rugi kecil dan itu sifatnya memberontak, harus hajar. Misalnya ada anak yang musim hujan, dia lihat papanya pulang kantor pakai jas hujan basah-basah. Dan dia tahu bahwa kalau baju agak basah, cara mengeringkannya dengan setrika. Dia lihat mamanya begitu. Karena dia pulang lihat jas hujan bapaknya basah-basah, timbul niat baik untuk menolong. Dia ambil setrika, begitu taruh setrika terbakar semua. Rugi. Tapi apakah anak itu memberontak? Tidak. Dia menginginkan menolong orang tua. Yang begini tidak boleh hajar. Tapi kalau itu sifatnya memberontak, dia masuk dapur ambil gelas buang-buang. Adek jangan. Terus adek jangan. Gitu. Adek jangan, terus begitu. Begitu pecah, hajar dia. Karena itu memberontak. Ya, karena sudah diperingatkan, ini pemberontakan. Masalahnya bukan jas hujan lebih mahal daripada gelas, gelas lebih murah dari jas hujan. Masalahnya yang ini pemberontakan, yang itu niat baik. Niat baik biarpun rugi banyak, jangan hajar. Tapi pemberontakan biarpun kecil, harus hajar. Kita belajar dari Yesus yang tunduk dan taat pada orang tuanya, tapi juga sekaligus menjadi pelajaran bagi semua orang tua dan juga semua opa oma untuk tahu bersikap terhadap anak-anak dan terhadap cucu-cucu. Belajar dari Yesus, punya kerinduan pada firman, mau terlibat dalam urusan bapaknya dan belajar tunduk dan taat kepada orang tua.